Dalil-dalil tentang ilmu. Ketahuilah bahwa yang dicari dari bab ini ialah mengenal al-fadlilah, kelebihan dan kenilaian ilmu. Dan selama belum dipahami kelebihan itu sendiri dan tidak diselidiki maksud daripadanya, maka tak mungkinlah diketahui adanya kelebihan itu menjadi sifat bagi ilmu atau bagi yang lain dari segala persoalan. Maka sesungguhnya telah sesat jalan orang yang ingin mengetahui bahwa si Zaid itu seorang filosof atau bukan, sedang dia belum lagi mengetahui arti dan hakikat ilmu filsafat itu. Al-fadlilah berasal dari perkataan al-fadli, yaitu lebih. Az-ziyadah. Apabila bersekutulah dua benda dalam sesuatu hal dan salah satu daripada keduanya tertentu dengan suatu kelebihan, maka dikatakanlah itu kelebihannya. Dan ia mempunyai kelebihan dari yang daripadanya, manakala kelebihannya itu mengenai yang menjadi kesempurnaan sesuatu itu sendiri. Umpamanya dikatakan, kuda itu lebih utama dari keledai, dengan arti bahwa kuda bersekutu dengan keledai, tentang sama-sama mempunyai kekuatan mengangkut. Tetapi kuda melebihi dari keledai, dengan kekuatan tampil ke depan, berlari dan ketangkasan melompat serta kebagusan bentuk. Kalau diumpamakan keledai itu mempunyai suatu kelebihan daging tumbuh, maka itu tidaklah dikatakan suatu kelebihan, karena itu adalah suatu tambahan pada tubuh dan suatu kekurangan dalam arti yang sebenarnya. Jadi tidaklah termasuk kesempurnaan sedikit pun, dan hewan itu dicari untuk maksud dan sifatnya, tidak untuk tubuhnya. Apabila ini telah Anda pahami, maka tidaklah tersembunyi lagi bagi Anda bahwa ilmu itu suatu kelebihan bila dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain, sebagaimana kuda itu mempunyai suatu kelebihan bila dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Bahkan kecepatan melompat adalah suatu kelebihan pada kuda, dan tidaklah itu suatu kelebihan mutlak. Ilmu itu adalah suatu kelebihan pada dirinya dan secara mutlak tanpa diperhubungkan kepada yang lain. Karena ilmu itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmulah mulia para malaikat dan nabi-nabi. Bahkan kuda yang cerdik adalah lebih baik dari kuda yang bodoh. Dari itu, ilmu itu suatu kelebihan mutlak, tanpa diperhubungkan dengan yang lain. Ketahuilah bahwa sesuatu yang bernilai lagi digemari itu terbagi kepada A. Dicari untuk lainnya. B. Dicari karena benda itu sendiri. C. Dicari untuk tujuan lainnya dan bersama untuk benda itu sendiri. Maka yang dicari karena benda itu sendiri adalah lebih mulia dan lebih utama daripada yang dicari untuk lainnya. Yang dicari untuk lainnya ialah dirham dan dinar. Keduanya adalah batu, tak ada gunanya. Kalau tidaklah Allah Ta'ala menjadikan keduanya untuk memudahkan memperoleh keperluan hidup, maka dirham dan dinar itu sama saja dengan batu yang terletak di tepi jalan. Yang dicari untuk benda itu sendiri yaitu kebahagiaan di akhirat dan kesenangan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dicari untuk benda itu sendiri dan untuk lainnya seperti keselamatan tubuh. Keselamatan seseorang itu umpamanya dicari dari segi bahwa keselamatan itu adalah keselamatan bagi tubuh dari kepedihan. Dan dengan keselamatan itu dicari untuk berjalan dan mencapai maksud-maksud dan hajat keperluan. Dengan pandangan tersebut, apabila Anda perhatikan kepada ilmu, niscaya Anda memperoleh pada ilmu itu sendiri suatu kesenangan. Jadi ilmu itu termasuk dicari untuk ilmu itu sendiri. Dan Anda peroleh bahwa ilmu itu jalan ke negeri akhirat, kebahagiaan akhirat, dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan tidak akan sampai kepadanya selain dengan ilmu. Kedudukan yang tertinggi bagi seorang manusia ialah kebahagiaan abadi, dan suatu yang paling utama ialah jalan kepadanya, dan tidak akan sampai kepadanya selain dengan ilmu dan amal, dan tidak akan sampai kepada amal selain dengan mengetahui cara beramal. Maka asal kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Jadi ilmulah yang terutama dari segala amal perbuatan. Betapa tidak. Kadang-kadang mengetahui keutamaan sesuatu juga dengan kemuliaan hasilnya. Dan Anda mengetahui bahwa hasil ilmu itu ialah mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam, menghubungkan diri dengan ketinggian malaikat, dan berhampiran dengan malaikat tinggi. Itu semuanya adalah di akhirat. Adapun di dunia, maka adalah kemuliaan, kebesaran, pengaruh, pemerintahan bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri. Sehingga orang Turki yang bodoh dan orang Arab yang kasar, secara naluri, mereka menghormati kepala-kepalanya. Karena kekhususan mereka dengan ketambahan ilmu, yang diperoleh dari pengalaman. Bahkan dengan tabiatnya, hewan menghormati manusia, karena perasaannya perbedaan manusia dengan kesempurnaan yang melebihi derajat hewan itu. Inilah keutamaan ilmu secara mutlak.
Kemudian ilmu itu berbeda-beda seperti akan diterangkan dan sudah pada tempatnya pula berlebih kurang keutamaannya, disebabkan kelebihan kurangnya itu. Dan keutamaan mengajar dan belajar sudah jelas dari apa yang kami sebutkan dahulu. Apabila ilmu itu lebih utama dalam segala hal, maka mempelajarinya adalah mencari yang lebih utama itu. Maka mengajarkannya adalah memberi faedah bagi keutamaan. Jelasnya, segala maksud manusia itu terkumpul dalam agama dan dunia. Dan agama tidak teratur selain dengan teraturnya dunia. Dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat. Dunia adalah alat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala bagi orang yang mau mengambilnya menjadi alat dan tempat tinggal. Tidak bagi orang yang mengambilnya menjadi tempat tetap dan tanah air abadi. Urusan duniawi tidak akan teratur selain dengan amal perbuatan manusia. Amal perbuatan, pekerjaan, dan perusahaan manusia itu terbatas pada 3 bagian. Pertama, pokok alam ini tidak dapat tegak bila pokok ini tidak ada, yaitu 4. Pertanian untuk pangan, pertenunan untuk sandang, perumahan untuk tempat tinggal, dan siasah politik, yaitu untuk kerukunan, persatuan, dan gotong royong, mencapai sebab-sebab yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan mengendalikannya. Kedua ialah yang mempersiapkan bagi tiap-tiap usaha tersebut dan yang melayaninya. Seperti pertukangan besi, adalah melayani pertanian dan sejumlah usaha dengan persiapan alat-alatnya. Seperti membersihkan kapas dari bijinya dan membuat benang. Semuanya itu demi untuk bertenun kain dengan persiapan amal usahanya. Ketiga ialah penyempurna bagi pokok dan penghias, seperti menumbuk tepung dan membuat roti bagi pertanian, menggunting kain dan menjahit bagi pertenunan. Yang tersebut tadi, bila dihubungkan kepada tegak berdirinya alam kebumian, adalah seumpama bahagian-bahagian dari seseorang, bila dihubungkan kepada keseluruhannya, yaitu ada 3 macam pula. Ada kalanya pokok, seperti hati, jantung, dan otak. Ada kalanya pelayan bagi pokok itu seperti perut, urat syaraf, dan pembuluh darah. Dan ada kalanya penyempurna dan penghias bagi pokok, seperti kuku, anak jari, dan bulu kening. Yang termulia dari segala pekerjaan itu ialah pokoknya. Yang termulia dari pokoknya ialah siasah, dengan kerukunan dan perbaikannya. Dari itu, usaha tersebut meminta kesempurnaan dari orang yang bertanggung jawab, melebihi dari usaha-usaha yang lain. Dari itu tidak mustahil, yang punya pekerjaan tersebut menggunakan pengusaha-pengusaha yang lain. Dan siasah pada perbaikan orang banyak dan menunjukkannya ke jalan lurus yang membawa kelepasan di dunia dan di akhirat adalah atas 4 tingkat. Tingkat tertinggi yaitu siasah dan hukum nabi-nabi alaihi salam terhadap golongan tertentu dan orang banyak, baik dahir atau batin. Tingkat khalifah, raja-raja, dan sultan-sultan, dan hukum yang dijalankan mereka adalah terhadap golongan tertentu dan umum seluruhnya. Tetapi mengenai yang dahir saja, tidak yang batin. Tingkat alim ulama, yang mengenal Allah dan agamanya, yang menjadi pewaris dari nabi-nabi. Hukum mereka adalah terhadap batin golongan tertentu saja. Golongan orang awam tak dapat memahami untuk memperoleh faedah dari mereka. Kekuatan para ulama itu tidak sampai kepada pengurusan amal perbuatan dahiriyah golongan tadi, baik dengan menyuruh, melarang, dan memerintahkan. Tingkat para juru nasihat, hukum mereka adalah mengenai batin orang awam saja. Yang termulia dari usaha 4 tingkat tadi sesudah tingkat kenabian, ialah memfaedahkan ilmu dan mendidik jiwa manusia supaya terhindar dari pekerti tercela yang membinasakan dan menunjuk jalan kepada budi pekerti terpuji yang mendatangkan kebahagiaan. Itulah yang dimaksudkan dengan pengajaran. Kami sesungguhnya mengatakan bahwa mengajar ini adalah yang lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan dan usaha lain. Karunia keutamaan usaha itu dapat dikenal dengan 3 perkara. Ada kalanya dengan menoleh kepada naluri, yang menyampaikan kepada mengenalinya, seperti keutamaan ilmu pasti dari ilmu bahasa, karena ilmu pasti itu diketahui dengan akal, sedang ilmu bahasa dengan mendengar. Akal adalah lebih mulia dari pendengaran. Ada kalanya dengan melihat kepada kepentingannya yang lebih lengkap, seumpama kelebihan pertanian dari pertukangan emas, dan ada kalanya dengan memperhatikan tempat pekerjaan itu, seumpama kelebihan pertukangan emas daripada penyamakan kulit. Sebab yang pertama tempatnya emas dan yang kedua tempatnya kulit bangkai. Dan tidaklah tersembunyi bahwa ilmu agama ialah memahami jalan akhirat, yang dapat diketahui dengan kesempurnaan akal dan kebersihan kecerdikan. Akal adalah yang termulia dari sifat-sifat insan sebagaimana akan diterangkan nanti. Karena dengan akal, manusia menerima amanah Allah. Dan dengan akal akan sampai ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun tentang umum kegunaannya, maka tak diragukan lagi, karena kegunaan dan kehasilannya ialah kebahagiaan akhirat. Adapun kemuliaan tempat, maka bagaimana tersembunyi? Guru itu berpengurusan dalam hati dan jiwa manusia. Yang termulia di atas bumi ialah jenis manusia. Yang termulia dari bagian tubuh manusia ialah hatinya. Guru itu bekerja menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, dan membawakan hati itu mendekati Allah Azza wa Jalla. Mengajarkan ilmu itu dari satu segi adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, dan dari segi yang lain adalah menjadi khalifah Allah Ta'ala. Dan itu adalah yang termulia menjadi khalifah Allah. Bahwa Allah telah membuka pada hati orang berilmu akan pengetahuan yang menjadi sifatnya yang teristimewa, maka dia adalah seperti penjaga gudang terhadap barang gudangannya yang termulia. Kemudian diizinkan berbelanja dengan barang itu untuk siapa saja yang membutuhkannya. Maka manakah pangkat yang lebih mulia dari menjadi perantara antara Tuhan dan makhluknya untuk mendekatkan kepadanya dan membawa mereka ke sorga tempat kediaman. Kiranya Allah dengan kemurahannya menjadikan kita di antara ahli sorga, dan rahmat Allah kepada semua hambanya yang pilihan.